Halo semuanya, saya Irene Angela Kekiari dari kelas 4 ayat 38 dengan NPM 1222137 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen risiko yaitu asuransi. Di mana dia secara umum memiliki pengertian yaitu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Nah, penanggung di sini dimaksudkan adalah perusahaan asuransi dan tertanggung yaitu kita atau nasabah yang melakukan kegiatan asuransi, di mana penanggung memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu dengan imbalan premi. Ada juga menurut Undang-Undang tahun 1992 yaitu preminya itu sebagai kompensasi, sedangkan kalau untuk badan usaha merupakan pengelolaan risiko individu, kalau untuk sosial sendiri merupakan akumulasi dana untuk kerugian tak pasti, dan untuk menurut ekonomi mengurangi risiko dengan premi kecil untuk perlindungan besar. Nah, sehingga asuransi ini memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman dan stabilitas finansial. Nah, berikut adalah unsur dan prinsip dasar asuransi. Nah, unsur asuransi itu terdiri dari tertanggung, yaitu pihak yang berhak atas ganti rugi, penanggung, yaitu pihak menanggung risiko, premi pembayaran untuk perlindungan, polis, yaitu kontrak asuransi, exposure, yaitu potensi kerugian, dan peril, penyebab kerugian, dan terakhir adalah hazard, kondisi yang bisa meningkatkan risiko kerugian. Nah, tentu ada saja prinsip dasar dari asuransi yaitu utmost good faith, yaitu kejujuran kedua pihak, insurable interest, kepentingan atas objek asuransi, indemnity atau ganti rugi sesuai kerugian, contribution, pembagian ganti rugi jika ada beberapa asuransi, subrogation, yaitu hak penanggung mengejar pihak ketiga, dan proximate cause, yaitu penyebab langsung kerugian harus sesuai polis. Dan yang berikut adalah manfaat asuransi. Nah, jadi secara umum itu asuransi dia memiliki manfaat, yaitu dapat memberikan perlindungan finansial tentu saja baik bagi individu maupun bagi kelompok atau perusahaan. Nah, dia juga itu risiko-risiko finansial seperti apa? Nah, seperti kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan aset. Nah, selain itu juga dapat menjaga efisiensi operasional sebuah perusahaan agar dapat menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, selain itu, asuransi juga sebagai alat penabung agar kita sebagai pemegang polis itu dapat mengelola keuangan lebih baik dan memiliki cadangan dana untuk masa depan. Nah, selain itu asuransi juga sebagai dasar dalam pemberian kredit, di mana jaminan itu dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman atau fasilitas kredit kepada individu maupun perusahaan. Sehingga dengan adanya manfaat ini, asuransi menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan dan perlindungan aset. Nah, berikut adalah jenis-jenis asuransi. Nah, jenis-jenis asuransi ada 4, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi properti. Nah, kalau asuransi jiwa itu dia melakukan perlindungan finansial bagi keluarga saat pemegang polis meninggal. Dan kalau untuk asuransi kesehatan, di mana menanggung biaya pengobatan, asuransi kendaraan, itu melindungi kendaraan dari kerusakan atau kerugian. Dan asuransi properti dia melindungi rumah dari atau aset dari resiko. Dan yang berikut adalah sumber asuransi. Nah, sumber asuransi ini terdiri dari 2, ada dari negeri maupun swasta. Nah, kalau negeri ini contohnya adalah BPJS yang kita kenal dan juga mungkin kita memakainya, di mana dia untuk preminya itu terbagi menjadi 3 kelas. Nah, untuk kelas 1 dia dipatok harga 150.000 per bulan, kelas 2 100.000 per bulan, dan kelas 3 35.000 per bulan. Dengan dia memiliki pemanfaatan yaitu rawat jalan, rawat inap, dan operasi. Nah, namun dia memiliki kekurangan yaitu layanan terbatas, sedangkan prosedurnya itu berjenjang, dan dimana kita harus pergi ke vaskes 1 dulu, setelah itu baru kita mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Nah, namun dia memiliki kelebihan yaitu untuk asuransi ini dia bisa terjangkau kepada semua kalangan. Nah, sedangkan asuransi swasta
Misalnya atau contohnya itu Sun Life, Mac, Manulife, Aksa Mandiri, dan Signa. Nah, di mana dia itu memiliki manfaat sebagai adanya reimbursement, rawat jalan, diskon, jaminan sesuai tagihan hingga limit, perawatan darurat, dan investasi. Dan dia memiliki keunggulan yaitu pelayanan lebih baik dan manfaat tambahan. Nah, dia memiliki kekurangan yaitu dia ini mahal dan tidak melingkupi semua kalangan. Berikut adalah tips dalam memilih asuransi. Yang pertama adalah memahami kebutuhan dan risiko pribadi. Yang kedua, membandingkan premi, manfaat, dan reputasi perusahaan. Nah, misalkan contoh dari asuransi swasta sebelumnya yang ada Mac maupun atau saya kasih contoh itu Mac dan Aksa Mandiri, di mana kita lihat dulu nih dari bagian premi, manfaat, dan reputasi perusahaan dari dua perusahaan tersebut. Dan ketika salah satu dari perusahaan itu ada yang sesuai dengan kebutuhan atau dengan kemampuan kita, kita boleh memilihnya. Nah, yang ketiga adalah hal yang paling penting yaitu memeriksa legalitas perusahaan di OJK. Dan terakhir, mengkonsultasikan dengan agen asuransi terpercaya agar kita tidak salah pilih. Nah, ada salah satu jargon untuk call to action, yaitu pilih asuransi yang sesuai untuk ketenangan finansial Anda. Nah, berikut adalah proses klaim asuransi. Nah, untuk mengklaim asuransi tentu saja kita harus mengikuti prosedur-prosedurnya, yaitu melaporkan kejadian, terus mengajukan dokumen-dokumen seperti polisi identitas dan bukti kerugian, dan setelah itu kita verifikasi dulu untuk memeriksa keabsahan klaim. Berikut kita melakukan pembayaran klaim di mana kita dapat dana cair setelah klaim disetujui. Nah, yang berikut adalah risiko asuransi. Dalam setiap hal yang kita lakukan, salah satunya adalah asuransi, tentu saja terdapat resikonya. Nah, apa saja sih resiko asuransi itu? Yang pertama, itu premi tidak kembali jika tidak ada klaim, itu pada asuransi tertentu. Yang kedua, penolakan klaim jika syarat polis tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, biaya premi bisa memberatkan jika tidak direncanakan dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang asuransi. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan pengetahuan tambahan atau dapat mengingatkan kembali tentang sedikit banyaknya tentang asuransi. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat siang.